pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mentor kami, Bapak Selamat Riyadi Estosnes, yang saya sayangi teman-teman peserta orientasi itu P3K RSUD Dr. M. Asri Semarang. Perkenalkan, saya Rasi Budiati sebagai pelaksana terampil perawat di instalasi care unit ICU. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K di ruang instalasi care unit RSUD Dr. M. Azhari Kabupaten Pemalang. Tujuan pelaksanaan orientasi di sini yang pertama, mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. ASN berakhlak itu memenuhi core value, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima legal, yang keenam adaptif, kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Kemudian dalam laporan hasil orientasi P3K di ruang instalasi care unit, ini tujuannya itu menyusun rencana hasil kerja P3K yang akan dihasilkan output atau tujuan terlaksananya monitoring evaluasi asuhan keperawatan RSUD, mutu pelayanan RSUD, dan standar pelayanan minimal RSUD. Rencana hasil kerja P3K yang pertama didapatkan tujuan dari instansi atau unit kerja mandiri. Yang pertama, meningkatnya kualitas standar pelayanan rumah sakit dengan sasaran memberikan proses pelayanan rumah sakit yang prima, dengan meningkatnya pemanfaatan tempat tidur dan menurunnya kejadian kematian lebih dari 48 jam. Yang kedua, meningkatnya tata kelola manajemen rumah sakit yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, dengan sasaran strategis yang meningkatnya kepuasan masyarakat yang dilayani. Rencana hasil kerja pimpinannya terlaksananya monitoring evaluasi asuhan keperawatan RSUD, untuk pelayanan RSUD, dan standar pelayanan untuk RSUD. Di sini saya akan membacakan rencana hasil kerja tahunan di ruang intensif care unit. Ada 6 kegiatan yang saya tampilkan. Yang pertama, melakukan pengajian keperawatan dasar pada individu. Di sini tahap kegiatannya, kita mengkaji semua pasien ICU, kemudian kita mengumpulkan data yang sudah kita kaji, kemudian kita memvalidasi data pasien, yang terakhir kita mendokumentasikan data pengajian pasien-pasien di ruang ICU. Di sini itu tujuannya terlaksananya pengkajian keperawatan dilakukan sesuai standar prosedur operasional sehingga terkumpulnya data pengkajian keperawatan dasar pada individu. Penerapan nilai berakhlak yang kita ambil di sini, saya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu dengan ramah, cekatan, dan solutif dapat diandalkan. Ini nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan. Untuk kegiatan yang kedua, kita melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Tahap kegiatannya kita melakukan persiapan sebelum melakukan komunikasi terapeutik. Kita melakukan tahap perkenalan seperti orientasi, dengan perkenalan, tahap kerja, sampai tahap terminasi. Seperti biasa kita selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang kita lakukan. Ini tujuannya untuk terlaksananya komunikasi terapeutik dilakukan sesuai prosedur sehingga terjadinya komunikasi yang baik antara pasien dan keluarga dengan perawat sehingga proses asuhan keperawatannya berjalan dengan baik. Nilai berakhlak di sini yang saya ambil, saya melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ini menunjukkan berorientasi pelayanan dan harmonis. Kegiatan yang ketiga, kita melakukan kegiatan memberikan oksigenasi sederhana. Yang pertama, tahapannya mempersiapkan alat oksigenasi sederhana, kemudian memposisikan pasien semi flower atau flower, lalu memasang alat oksigenasi. Seperti biasa kita dokumentasikan semua kegiatan. Tujuannya di sini, terlaksananya pemberian oksigenasi sederhana yang dilakukan sesuai prosedur
sehingga oksigen terpasang dengan baik sesuai kebutuhan pasien. Nilai beranak yang saya ambil ini, saya memberikan oksigenasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini nilai beranaknya berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keempat, melakukan bantuan hidup dasar. Tahapan kegiatan kita di sini konteksnya di ruang ICU ya, mengkaji kondisi pasien, pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital. Kemudian kita jangan lupa mengecek elektroda pasien, karena kita biasanya kan elektroda lepas. Kita cek terlebih dahulu apakah elektroda itu lepas atau memang terpasang. Kemudian menjelaskan kondisi pasien ke keluarga tentang keadaannya pasien, bahwa pasien dalam kondisi kritis yang akan dilakukan tindakan BHD. Kemudian kita menjelaskan ke keluarga nanti sistem kerjanya, tahap kerjanya gimana, lalu kita dokumentasikan, kita langsung melakukan kegiatannya. Tujuan di sini, terlaksananya bantuan hidup dasar diharapkan kondisi pasien kembali membaik dari pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vitalnya, penerapan nilai berakhlak yang saya ambil. Saya melakukan bantuan hidup dasar secara cekatan dan bertindak proaktif. Di sini nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan dan adaptif. Yang kelima ini memberikan dukungan kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang aja dalam pelayanan keperawatan. Karena ini di ICU sering banget pasien meninggal ya. Tahapan kegiatan di sini itu kita menjelaskan ke keluarga pasien, kalau pasiennya misal kritis, henti nafas, henti jantung, sampai meninggal dunia. Kemudian kita memberikan motivasi ke keluarga, soalnya ada setelah itu kalau nggak dijelaskan kan keluarganya juga bingung. Kemudian kita membina hubungan yang baik dengan keluarga. Kita melakukan dokumentasi dari kegiatan tersebut. Dokumentasi apa yang kita siapkan? Biasanya kita siapkan surat kematian, kita menghubungi EPP, kita menghubungi pabrik jenazah, kita memberi surat keterangan pulang ya untuk pasien. Setelah itu pasien bisa diambil oleh pabrik jenazah. Prosesnya seperti itu. Kemudian outputnya terlaksananya dukungan kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang akhir dalam pelayanan keperawatan sehingga pasien meninggal dengan tenang dan keluarga dapat menerima kehilangannya dengan pendampingan yang diberikan. Penerapan nilai di sini adalah saya memberikan dukungan kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang akhir untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang ditinggalkan, yaitu berorientasi pelayanan dan dukungan. Kegiatan yang terakhir adalah itu keseimbangan intake dan output cairan. Di sini kalau perawat ICU itu biasanya dari shift pagi sampai shift malam kita mencatat intake output cairan pasien 1 kali 24 jam, dari mulai makanannya, minumannya, urin dan lain sebagainya. Kemudian kita menghitung cairan masuk dan keluar. Kita catat pada bilangan cairan dan melakukan evaluasi. Mencatat pada bilangan cairan itu pada yang jenis siang, biasanya jam 6 pagi kita membalance dari pagi sampai malam hasilnya berapa. Tujuan di sini adalah terlaksananya keseimbangan intake dan output cairan. Penerapan nilai berakhlaknya, saya melakukan dokumentasi perhitungan keseimbangan cairan secara cermat, efektif dan efisien. Ini menerapkan nilai akuntabel. Sudah, saya persilahkan ke moderator. Baik, saya waktu masih ada. Itu silakan untuk para peserta. Silakan Pak Hari Bramata. Ya, Mbak Rata kebetulan di rumah itu ya. Saya mau bertanya bagaimana sih kriteria pasien masuk itu. Soalnya kan pernah ada pasien kriteria masuk itu terus katanya penuh, terus kebetulan keluarganya ke ruang ICU ternyata masih ada tempat tidur. Begitu. Terima kasih atas pertanyaan Saya akan menjawab ya. Kebetulan mentor kita di sini juga kemarin ruang ICU.
dulu saya Pak, kalau jawaban saya kurang. Kayaknya sebenarnya yang jadi kendala sih saat ini ya kayak dari Bangsal, IGD itu kalau ini kan misal kita jelasin sisa 2 lawang anak ada sisa 2 kok bisa nggak bisa masuk. Nah itu sebenarnya ada kriterianya masuk ICU, itu ada kriterianya. Yang pertama, prioritas pasien ICU pertama itu artinya pasien sakit kritis yang memerlukan bantuan ventilasi seperti pasien-pasien pos bedah, pasien-pasien shock, pasien-pasien yang di prioritas ini tuh pasien-pasien yang sangat butuh ventilasi, artinya pasien itu harus dilakukan intubasi. Itu prioritas 1. Untuk yang prioritas 2 itu pasien yang memerlukan pemantauan jenis. Pasien yang memerlukan pemantauan jenis pasien ini itu seperti pasien jantung, pasien paru, pasien ginjal. Kemudian yang ketiga adalah prioritas ketiga, pasien jenis ini pasien sakit kritis dan tidak stabil. Contoh sumbatan jalan nafas, pasien menderita jantung, pasien terminal disertai komplikasi penyakit akut. Kemudian prioritas ketiga ini mungkin mendapatkan terapi intensif yang tetapi usaha terapinya mungkin tidak sampai melakukan intubasi seperti itu. Makanya kita kadang sisa satu walaupun dari bangsa pesan kan kita jauhnya nggak bisa untuk prioritas pertama. Nah itu untuk biasanya pasien-pasien pos bedah. Karena kadang dari IBS kita nggak bisa ngomong penuh, kita selalu ada untuk IBS gitu. Seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya pada ulama dan untuk koordinator disilakan untuk berikan saran. Oke, yang pertama mungkin saya mau menambahi jawaban dari Mbak Ratna ya. Saya bekerja di ICU ya. Mas Heri ya, dan untuk teman-teman yang lain. Jadi filosofi ICU itu yang pertama adalah bukan terminalnya orang yang mau meninggal. Itu yang perlu dijalankan dulu. Karena apa? Mindset di BPJP kita masih banyak yang mindsetnya orang yang mau meninggal kirim ke ICU. Itu yang salah ya. Jadi ICU itu adalah ya, tempat untuk reanimasi ya pasien-pasien yang mengalami ya ancaman ya henti jantung, henti nafas yang punya prognosis baik. Artinya apa? Harapan di ICU itu bukan meninggal di ICU, harapannya adalah setelah dipindah ke ICU pasien tersebut akan membaik. Ya. Untuk membaik itu kan ada beberapa kriteria, termasuk diantaranya penyakit dasarnya itu apa, kemudian usia, itu kan mesti dihitung. Itu makanya nanti ada skala prioritas. Kemudian terkait dengan indikasi masuk ICU, itu memang ICU itu ada 3 indikasi. Yang pertama adalah pasien prioritas 1. Prioritas 1 itu yang apa? Pasien gagal nafas, titik. Ditambah dan keluarga bersedia untuk dilakukan intubasi. Ya. Artinya ketika pasien itu gagal nafas dan keluarga tidak setuju untuk dilakukan tindakan intubasi, itu sudah lewat. Artinya ngapain juga di ICU dan seperti itu. Itu indikasi 1 itu memang prioritas pertama adalah gagal nafas. Yang kedua, ya, prioritas 2 ini pasien yang memerlukan pemantauan yang ketat secara kontinu, belum sampai ke tahap tadi intubasi. Pasien apa itu? Contoh pasien dengan hipertensi emergensi, pasien infak yang belum sampai itu masuk prioritas 2. Tapi kalau pasien infak yang perlu ventilasi, perlu ventilator, ya itu
1 naik, jadi seperti itu. Kemudian prioritas 3 yang apa? Prioritas 3 itu sebenarnya adalah prioritas sosial. Nah, jadi pasien-pasien yang pada stadium akhir ya, misalkan CKD stadium akhir atau CA itu prioritas 3 maksudnya. Jadi dia perlu perawatan khusus, tapi tidak akan mengintervensi sampai kemungkinan untuk survive-nya. Maka prioritas dimasukkan prioritas 3. Nah, yang berlaku di ICU kita itu memang satu kita kondisikan untuk prioritas 1. Yang kedua adalah kita memang menyiapkan tempat untuk pasien dari IBS. Kenapa IBS kita menyiapkan tempat untuk IBS? Ya? Panjenengan mungkin tahu yang namanya tindakan operasi tidak akan menjamin bahwa pasien itu mesti hidup atau selamat. Ya. Makanya kalau misalkan sudah full ya nanti ketika ada apa-apa, contohnya kayak kemarin pasien dilakukan tindakan operasi terus mengalami arrest, itu kan nanti rumah sakit juga akan kemudian sama pelanggan sama konsumen. Makanya selalu kita menyiapkan tempat ya 1 untuk IBS itu ya. Jadi jangan iri dengan IBS. Itu IBS kok diistimewakan ya seperti itu untuk penyelamatan DPJP juga, untuk rumah sakit itu juga. Jadi kesan di masyarakat itu kan kalau misalkan pasien lagi operasi mati nanti di masyarakat gara-gara operasi di sana pasien meninggal. Tapi kalau sudah di ICU kan sudah masuk ICU kan seperti itu. Itu sebenarnya bagian rumah sakit ya. Itu ya Mas Heri. Jadi biar paham. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan ruangan telepon ICU 2 tempat kok katanya penuh, ya itu 1 itu memang perlu untuk yang perlu ventilasi mekanik, yang 1 yang kita khususkan untuk IBS. Itu ya. Ya sudah tahu. Jadi kita itu sudah buka beberapa kali sosialisasi ya, tapi nggak tahu mungkin lupa atau apa, kadang tetap nyuruh anak buahnya telepon ICU ya, jadi seperti itu. Makanya saya selalu pesan sama staf di ICU kalau misalkan ada yang kasus-kasus seperti ini, ada 2 tempat, terus ada yang ngeleng, suruh telepon saya. Bukan apa-apa, biar saya menjelaskan kan biar enak. Jadi jangan memarahi anak buah ya, marahilah yang jadi. Itu ya. Kemudian terkait dengan presentasinya ya, kembali lagi ke laptop ya. Ya kalau lihat PPT-nya bagus ya. Jadi sudah lumayan lah ya. Jadi, di sini hanya poin-poinnya ya, cuma mungkin nanti lebih lagi ya, explore lagi ya, artinya ya sudah jangan terlalu sering lihat di situ lah. Pokoknya sudah bagus kok, ya tinggal itu saja ya.